Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyani dari kelas Humas 4 dengan NPM 0441191772. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kuantitatif yang saya buat yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador Siwon Choi terhadap citra merek mie sedap. Studi mahasiswa Universitas Pakuan. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu persaingan global di industri produk makanan cepat saji semakin ketat membuat produsen makanan cepat saji harus meningkatkan penjualan dengan menggunakan strategi pemasaran yang kreatif, efektif, serta efisien. Salah satu strategi atau kegiatan dalam pemasaran yang dilakukan oleh produsen yang sekarang telah menjadi hal yang fenomenal sekali di halayak, yaitu dengan menggunakan brand ambassador sebagai iklan atau ikon perusahaan untuk mempromosikan sekaligus mempresentasikan atau menyampaikan pesan produk perusahaan pada halayak. Penggunaan brand ambassador ini pun dilakukan oleh produk mie sedap Siwon Choi sebagai brand ambassador pada tahun 2019. Nah, pada saat itu dan sampai saat ini pula, artis atau aktor Korea terus menjadi pembicaraan hangat pada berbagai kalangan, salah satunya kalangan mahasiswa di Universitas Pakuan. Persepsi-persepsi mengenai Siwon Choi sebagai brand ambassador pun bermunculan, dan persepsi-persepsi tersebut dapat membentuk citra merek pada suatu produk. Keberhasilan citra merek salah satunya ditentukan oleh persepsi-persepsi halayak atau konsumen terhadap brand ambassador yang menjadi ikon tersebut. Dengan menggunakan brand ambassador yang memiliki citra positif, maka diharapkan berdampak positif juga pada citra merek. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh brand ambassador Siwon Choi terhadap citra merek mie sedap pada mahasiswa Universitas Pakuan. Lalu ada tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand ambassador Siwon Choi terhadap citra merek mie sedap pada mahasiswa Universitas Pakuan. Lalu ada kerangka pemikiran di sini yaitu brand ambassador sebagai variabel X dan citra merek sebagai variabel Y. Nah, karakteristik brand ambassador yang dibutuhkan yaitu attentiveness atau daya tarik, yang kedua trustworthiness atau kepercayaan, yang ketiga yaitu oversight. Ini menurut Franz M. Royan pada tahun 2004. Lalu untuk variabel Y, citra merek, pengukuran citra merek ini yaitu dapat dilihat yang pertama merek mudah diingat, yang kedua merek mudah dikenal, yang ketiga reputasi merek baik. Ini menurut Keller pada tahun 2000. Nah, berdasarkan kerangka berpikir yang telah dirumuskan, dapat disusun hipotesis sebagai berikut, yaitu hipotesis nihil, tidak terdapat pengaruh antara brand ambassador Siwon Choi terhadap citra merek mie sedap. Lalu hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh antara brand ambassador Siwon Choi terhadap citra merek dari mie sedap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pakuan. Lalu penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 mahasiswa Universitas Pakuan. Nah, data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui jawaban yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner online yang sudah diberikan. Lalu, dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh melalui pengamatan secara terus-menerus, serta buku-buku literatur. Lalu ada metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teknik non-probability sampling menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan menggunakan rumus Slovin. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti memakai kuesioner dalam pengumpulan kuantitatifnya. Lalu ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, berdasarkan hasil analisis uji validitas menggunakan SPSS yang terlihat pada tabel uji validitas, bahwa nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yang artinya bahwa brand ambassador dan citra merek ini keduanya sama-sama valid. Lalu untuk melihat
uji reliabilitas ini bisa dilihat dari Cronbach alpha. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil reliabilitas variabel brand ambassador bagus atau good karena nilai Cronbach alpha pada SPSS yaitu terdapat 0,802 atau 0,802 yang artinya lebih besar dari 0,80. Maka secara reliable ini bagus atau good. Lalu sama seperti variabel brand ambassador, variabel citra merek pun dapat disimpulkan bahwa hasil reliabilitas variabel citra merek ini bagus atau good karena nilai Cronbach alpha pada SPSS 0,811 atau 0,811 yang artinya lebih dari 0,80. Maka secara reliable bagus atau good. Lalu ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Ketentuan normal atau tidak jika signifikan lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal. Jika signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, hasil yang didapat adalah dalam penelitian ini 0,128 atau 0,128. Ini bisa dilihat dari tabel tersebut dari jumlah signifikan. Nah, jumlah 0,128 ini lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau variabel brand ambassador dan variabel Y atau citra merek berdistribusi normal. Lalu ada yang kedua, uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ini terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memenuhi syarat menjadi model yang baik. Karena model yang baik merupakan model yang homoskedastisitas atau varians dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Lalu yang ketiga ada uji asumsi klasik, uji linearitas. Nah, dalam pengujian yang dilakukan dan menggunakan linearity pada SPSS dengan taraf signifikan 0,05, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji linearitas didapatkan bahwa terdapat nilai signifikan 0,494 atau 0,494 yang artinya terdapat hubungan yang linear pada variabel brand ambassador dan variabel citra merek. Lalu ada uji hipotesis menggunakan uji regresi sederhana. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% atau A 0,05. Lalu untuk menghitung T-tabel kita perlu menghitung degree of freedom. Untuk menghitung degree of freedom rumusnya yaitu N dikurangi K dikurangi 1. N ini yaitu jumlah sampel, K ini yaitu jumlah variabel independen, jumlah sampel di sini yaitu 28, dan jumlah variabel independen di sini yaitu 1. Jadi 28 dikurangi 1 dikurangi 1 yaitu 26. Lalu angka 26 ini diolah lagi menggunakan Excel hingga diperolehlah nilai T-tabel ini 2,055. Nah, hasil nilai T hitung di sini yaitu 8,087. Yang artinya lebih besar dari 2,055 atau nilai T-tabel. Dan signifikannya yaitu 0,00 lebih besar dari 5%. Jadi hasil hipotesis nihilnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Ini berarti variabel brand ambassador berpengaruh terhadap citra merek mie sedap. Nah, lalu ada koefisien determinasi. Nah, pada hasil output di atas dapat dilihat nilai R² sebesar 0,700 atau 0,700. Artinya brand ambassador memiliki proporsi pengaruh terhadap citra merek sebesar 70% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak masuk dalam penelitian ini. Lalu kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pada
Pada penelitian ini, responden adalah mahasiswa Universitas Pakuan yang rata-rata umurnya 19-20 tahun ke atas, dan mereka yang memang mengkonsumsi produk mie sedap dan mengetahui Siwon Choi. Lalu, yang kedua, berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil nilai terhitung 8,087 lebih besar dari 2,055 T tabel, dan signifikannya yaitu 0,000 lebih kecil dari 5%. Jadi, hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ini berarti variabel brand ambassador berpengaruh terhadap citra merek mie sedap. Lalu pada hasil koefisien determinasi pengaruh brand ambassador terhadap citra merek pada mahasiswa Universitas Pakuan menghasilkan 70%. Lalu sisanya sebanyak 30% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk sarannya yaitu untuk produk mie sedap ini, pemilihan brand ambassador memang harus memiliki daya tarik, kepercayaan, serta keahlian menjadi brand ambassador seperti Siwon Choi ini, sehingga dapat berdampak positif bagi citra merek produk mie sedap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.